Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe bos. Kalau bukan Wibu, ya subscribe juga sih. Tolong dukung channel ini dengan subscribe Anda. Wah, mantap jiwa. Oke bapak-bapak semuanya, kita lanjut cerita manhwa terbaru. Karakterku menjadi ubur-ubur. Langsung dah dicapcus. Maskin berlari dengan kencang. Ia berlari dengan harap-harap cemas. Soalnya lawannya kali ini Dewa Western. Itu ya Dewa Western, Dewa Batu itu ya. Ya, daripada lari, Maskin pun mengeluarkan item scroll Red Throne. Ya, untuk kabur itu ya dari kota Kingxi. Tapi tangan Dewa Western sudah sampai ke Maskin dan menepis item scroll Red Throne-nya. Maskin pun terlihat kepanikan. Dan terlihat itu Dewa Western yang sudah berusaha menangkap Maskin, tapi ditahan oleh ubur-ubur raksasa. Wah, menakutkan dah, ucap Maskin sambil lari. Kemudian Dewa Western mengeluarkan jurus Earth Spike dan bush. Bongkahan batu tanah bermunculan dan duk. Maskin terkena serangan Earth Spike. Ia pun terpental. Bangkainya si Xiaomei yang sedang ditolong malah berbinar-binar. Ia sangat senang ditolong oleh Maskin. Ya, ia sudah menunggu itu bertahun-tahun lamanya, menunggu ketemu Maskin dan diselamatkan. Wadidaw, nih cewek sableng apa ya? Walah, nih cewek bener-bener gak lihat situasi dan kondisi. Kacau. Si Zhangling melihat Dewa Western sedang bertarung dengan ubur-ubur raksasa. Ia jadi shock. Ia benar-benar merasa kecil di hadapan dua dewa yang saling bertarung. Dan ia merasa iri karena ia tidak memiliki berkah dari dewa. Ia merasa lemah. Kemudian Maskin berhenti dari larinya karena ubur-ubur raksasa berhasil menghentikan pergerakan dari Dewa Western. Kemudian Maskin menganalisa kembali terkait kegagalannya menggunakan simbiosis kepada totem Dewa Western. Soalnya totem itu adalah dimensi lain dari dewa manusia yang ada di Seven Star. Itu seperti dunia para dewa gitu ya. Artinya ada wilayah tersembunyi yang ada di dunia Seven Star. Ini sungguh mencengangkan. Tapi saat ini ia tidak perlu berpikir jauh tentang itu. Ia harus membantu ubur-ubur raksasa karena sekarang ia terdesak. Kemudian Maskin telepon sama Tanhua itu dah. Dan ternyata si Tanhua panik karena ia melihat ada dua raksasa yang sedang bertarung. Ia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi Maskin? Ditinggal sebentar udah kacau balau. Yah, neranginya nanti dulu aja dah. Saat ini Maskin sedang mencari si cewek pemanah. Apa si cewek pemanah masih di situ? Kemudian Tanhua menjelaskan kalau si cewek panah sudah lockout, ia sudah offline sekarang. Mendengar itu, Maskin malah menendang telepon Tanhua. Ia kesal banget, bener-bener gak guna ini temannya. Tapi ya sudahlah, ia harus berjuang dengan apa yang ada dulu. Pada mencari yang tidak ada, yang ada sajalah dimanfaatkan. Dan ya, Maskin pun mengganti bayangan untuk mensimbiosis Ratu Semut. Itu ya, Kagebunshi no Jutsunya ia gunakan untuk mengendalikan si Ratu Semut. Dan ia akan mensimbiosis Xiaomei. Akan tetapi, refleks Xiaomei kaget. Ya, dan anehnya ia langsung berpose. Wanjrit, ini cewek bangke banget dah. Disimbiosis malah kayak gitu, bangke dah. Sengklek bener ini si cewek. Disimbiosis malah pakai pose segala. Wanjrit, bener-bener maniak ini si cewek. Akan tetapi, Xiaomei menjerit. Ia ternyata tidak tersimbiosis, tapi ia masuk ke dunia para dewa. Dan tepatnya itu ya, Maskin sama Xiaomei berada di dunianya ubur-ubur raksasa. Walah. Maskin saat ini sedang menggunakan skillnya yaitu Mental World Spirit. Dan muncul tentakel besar di hadapan mereka berdua. Xiaomei kaget, apaan ini dah, gede banget, menakutkan, jerit. Dan ternyata muncul dewa ubur-ubur. Maskin benar-benar takjub. Ternyata memang dirinya sama seperti Perseus, dapat masuk ke dunia para dewa. Selamat anakku, kau telah membuka gerbang ini. Ini adalah tempat khusus untuk spesies kita, ucap dewa ubur-ubur.
Bolehkah aku tahu kau ini misi tersembunyi atau apa Anda? Atau apakah kau ini NPC yang akan memberikanku misi rahasia? Tanya Maskin penasaran. Tidak, kau terlalu lemah untuk itu, ucap Dewa Ubur-Ubur. Dikatain lemah sama Dewa Ubur-Ubur, Maskin jadi shock berat. Itu ternyata seperti ketiban palu 1 ton di kepalanya itu ya. Ia merasa dirinya bukan apa-apa di hadapan Dewa Ubur-Ubur. Kemudian Dewa Ubur-Ubur menyuruh Maskin untuk cepat-cepat bertambah kuat karena kekuatan simbiosis akan menolong Maskin dimanapun Maskin berada. Mendapat wejangan itu, Maskin langsung kembali ke dunia Seven Star. Ia dan Xiaomei kaget, apa-apaan tadi dah, aneh banget. Kemudian Xiaomei kesal dengan Maskin. Ia menjewer pipi ubur-ubur Maskin. Xiaomei benar-benar marah karena ditelanjangin di dunia lain. Pedebah ini Maskin, ubur-ubur bangke, hentai bener dah lu. Kemudian bayangan Maskin merasakan sesuatu. Ternyata ia merasakan tatapan Dewa Western yang menunjuknya dengan tangan besar. Ia benar-benar menginginkan ubur-ubur Maskin dan menghilang. Maskin benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Ini game bener-bener aneh banget dah. Kenapa para dewa ikut-ikutan mencampuri urusan para player? Apa ini memang dunia Seven Star atau gimana ya? Rasanya kok aneh banget dah. Ya daripada mikirin itu, lari dulu cuk, lari. Maskin langsung menggendong Xiaomei untuk lari karena di sini bahaya. Karena di sini Perseus dan Dazzling Sun mengejar si ubur-ubur Maskin. Harus cepet-cepet lari cuk. Tapi Xiaomei merasa yang dikejar itu si goblok ubur-ubur. Kenapa dirinya malah ikutan di bawah? Ucap Xiaomei sambil menonjok si Maskin. Perseus dan Dazzling Sun pun masih mengejar ubur-ubur dengan skill mereka. Yang kemudian Perseus memegang kepalanya. Soalnya sangat aneh sekali karena ia baru sadar ia merasa dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Kemudian ada misi untuk Perseus dan misi itu adalah tangkap ubur-ubur Seven Star dan bawa ke Dewa Western sekarang juga. Hadiah artefak dewa yaitu tongkat tanah dewa dan hadiah Earth Spirit Power. Wadidaw, dapat hadiah. Mantap ini si Perseus kalau berhasil membawa ubur-ubur Maskin. Melihat itu Perseus jadi tambah semangat, tapi ia jadi bingung mau cari kemana. Orang ubur-uburnya udah lari jauh. Kemudian Dazzling Sun menyuruh Perseus untuk berhenti bergerak dan ia melempar pedangnya di depan Perseus. Jangan halangi aku bodoh, ini misiku, ucap Perseus. Jangan terus-terusan mengelak, kau menyuruh ubur-ubur itu untuk mengkilku kan? Sekarang kau akan modar di tanganku, ucap Dazzling Sun dengan nada marah-marah. Kok ini goblok sekali, mana ada manusia yang dapat ditipu seperti ini? Ya cuma kau yang bisa ditipu. Kau tidak tahu ya, mana ada item dewa yang didapat dari administrator bisa digunakan oleh orang lain. Itu kan item hadiah saat kau baru memulai game ini. Mendengar itu Dazzling Sun menyadari sesuatu. What? Apa yang kau katakan? Ucap Dazzling Sun. Ya, item yang kau suruh ubur-ubur itu untuk kembalikan, itu kan item dewa dari hadiah administrator, dan itu hanya bisa digunakan oleh akunmu bodoh, kecuali akunmu itu telah diretas oleh seseorang, dihack. Kau punya 2 karakter atau apalah, ya kau itu nggak tahu ya hal-hal semacam ini. Aduh, goblok banget dah. Yang jelas, jika kau menemukan ubur-ubur itu di dunia nyata, tolong bawa dia kepadaku. Aku butuh dia untuk menyelesaikan misiku. Jika kau mendapatkannya, aku akan memberimu hadiah, ucap Perseus sambil terbang meninggalkan Dazzling Sun. Mendengar ucapan itu, Dazzling Sun jadi paham. Ia pun lock out dan muncul dah itu si bangke Zhangling. Ia marah, ia benar-benar marah karena ia tahu kalau si ubur-ubur itu adalah Qian King, orang yang ia rebut game VR-nya itu ya. Wanjrit, pedebah si King ini, gue hajar lagi lu. Kurang ajar, berani-beraninya mengganggu diri gue di Seven Star. Kemudian Zhangling keluar dari kamarnya. Ia pamitan dulu sama orang tuanya karena ia ada urusan sebentar. Dan di situ ada orang berkacamata. Ia memuji Zhangling.
Sepertinya orang yang berkacamata itu sedang menjilat atasan gitu ya. Ia memuji-muji Zhang Ling yang atletis dan pintar. Bahkan ia mendoakan jika Zhang Ling mendapatkan universitas yang bagus untuk dirinya sekolah dan mendapatkan masa depan yang cerah. Tapi Zhang Ling bodoh amat. Ia tetap keluar dari rumahnya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya pergi dulu, cuk. Kemudian Zhang Ling menelpon seseorang. Ia memberitahu orang yang ada di telepon itu ya, kalau ia menyuruh anak-anak untuk kumpul karena kita akan salam olahraga. Wanjit, mau salam olahraga, walah, bahaya ini Maskin, bakal disalam olahraga sama si Zhang Ling dan kawan-kawannya. Bahaya cuk, salam olahraga. Dan ya, kita kembali ke dunia Seven Star. Maskin terlihat masih berlari dan menggendong Xiaomei. Xiaomei menyuruhnya untuk berhenti berlari karena ia sudah ada di hutan Qingxi dan itu ya sudah aman, tidak ada yang mengejarnya. Ini sudah jauh dari desa Qingxi. Perseus pun tidak mengejarnya lagi. Jadi turunkan saja goblok. Ya karena sudah aman, Maskin langsung melempar Xiaomei ke semak-semak itu ya. Wadidaw, kasar banget dah ini si Maskin. Itu cewek cuk yang lembut kali. Ya Xiaomei pun marah-marah karena ia malah ditinggal pergi sama Maskin. Tapi Maskin berbalik dan mengatakan, terima kasih, kalau kau ingin bertemu denganku lagi, hubungi saja aku. Mari kita kencan di pertemuan selanjutnya ya, ucap Maskin sambil membuat tanda oke. Xiaomei yang tadi marah-marah begitu mendengar kata-kata itu dari Seven Star, ia langsung tersipu malu. Walah, cewek ini gampang banget dah, diajak kencan malah langsung berbinar-binar. Walah, dasar cewek. Ya Maskin pun berlari-lari, ia full senyum, ia sangat happy karena ia mendapatkan banyak skill dan juga item hasil nyampah player-player yang tadi ia kill ya. Itu benar-benar panen besar cuk, dan ya ia akan menjual semua item-item itu. Walau dapat duit banyak. Dan ya, ia pun logout, ia mau istirahat sebentar, akan tetapi buar, pintu apartemen Tanhua ditendang sampai jebol. Wah anjir, siapa itu? Apa ini perampokan? Kemudian ada 6 orang yang menghampiri Maskin dan Tanhua dan mereka langsung dihajar dan dilempar. Maskin terjatuh tapi ia tetap melindungi game VR-nya dan ternyata itu adalah Zhang Ling dan para kroco-kroconya. Bangke dah, bener-bener pedebah ini orang, bener-bener gak ada akhlak ini orang. Malahan mau ngancurin Maskin lagi. Waduh, bahaya cuk. Kau benar-benar membuatku kesal. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau adalah ubur-ubur lemah itu? Ucap Zhang Ling marah-marah. Waduh, Maskin jadi sadar kalau ia salah mencuri pedang dewa milik Zhang Ling karena si pedang itu hadiah dari administrator. Jadi kalau menggunakannya, ya ia malah ketahuan kalau pedangnya itu hanya bisa digunakan oleh akunnya sendiri. Kemudian Zhang Ling menyuruh teman-temannya untuk menghajar si Maskin dan ia sendiri yang akan melakukan ulti untuk menghancurkan game VR-nya. Yang itu ya game VR terakhir itu ya milik Maskin, itu akun ubur-uburnya. Dan ya pukulan itu pun mendarat ke Maskin. Dan ya dipukulin udah Maskin, ia menunduk, ia berusaha melindungi game VR-nya. Tanhua tidak bisa membantu sahabatnya itu karena ia sendiri ditahan oleh salah satu temannya dari Zhang Ling. Kemudian Tanhua menjerit, minta tolong ya. Tolong, ada pembunuh, tolong, ada pembunuh di sini, tolong. Ya, ia pun berteriak-teriak meminta tolong kepada tetangganya gitu ya. Akan tetapi, diam cuk. Tanhua langsung dihajar, ia langsung pingsan. Kemudian Maskin tetap dihajar habis-habisan. Zhang Ling sudah kesal. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk berhenti dan ya terlihat Maskin sudah babak belur. Zhang Ling pun menghampirinya dan ia mau mengambil game VR milik Maskin. Rasanya sayang sekali kalau dihancurkan. Perseus memintaku untuk membawa si ubur-ubur ke hadapannya. Mungkin ia akan membayar mahal untuk akun ubur-ubur ini, ucap Zhang Ling. Walah, si Zhang Ling malah mau menjual akun ubur-uburnya Maskin. Walah, berdebah ini orang.
Tapi Maskin tidak membiarkan Zhang Ling. Ia langsung mengambil game VR-nya dan menahannya dengan semua kekuatannya. Zhang Ling bingung karena tangannya keras banget dah. Dan tiba-tiba Maskin berdiri dan menyundul dengan keras wajah Zhang Ling hingga ia terpental. Kemudian ia menerjang Zhang Ling dengan penuh amarah, yang kemudian ia mencekik Zhang Ling dengan tangannya dan menguncinya. Kemudian Maskin menggigit kupingnya. Teman-teman Zhang Ling berusaha melepaskan Maskin dari Zhang Ling, tapi Maskin sudah kalap. Ia sampai menceblos mata Zhang Ling itu, ya diceplos. Waduh, sakit beneran itu mata itu ceplos. Waduh, anjrit Maskin. Ia sudah kalap dengan amarahnya. Serem banget dah ini Maskin. Kemudian ada teman Zhang Ling yang mau berbuat nekat, yaitu ia langsung menjebuk. Malah dicoplos itu si Maskin dengan pisau dapur. Wanjrit, apa-apaan ini? Kenapa main coplos? Waduh, bahaya ini cuk. Maskin bisa KO ini. Dan ternyata di situ ada bayangan aneh yang mengendalikan temannya Zhang Ling itu ya, dan kita belum dikasih tahu ya itu bayangan apa ya, cuman bayangan nyenger doang itu mah, dan langsung hilang. Itu bayangan yang menikam Maskin. Wadidaw, gawat ini. Lau Zhang Ling, kau seorang pembunuh, ucap Tan Hua. Tan Hua benar-benar kaget melihat Maskin ditusuk dari belakang. Walah, hei, kita teman sekelas, kenapa kau berbuat seperti itu? Dan puk, Zhang Ling dilempar ke tubuhnya Maskin. Dan ya, Tan Hua pun melihat Maskin dengan tubuhnya yang sudah terbujur kaku. Tan Hua panik, ia benar-benar gak menyangka sahabatnya akan KO, di-kill sama teman sekelasnya sendiri. Benar-benar bangke dah kalian semua. Kalian bangke. Dan ya, Tan Hua pun menghampiri Maskin yang mengeluarkan cairan merah. Dan di situ Maskin masih sadar dan mengatakan, helmku. Ya, Tan Hua pun mengambil helm game VR-nya Maskin itu ya. Dan ya, ini masih baik-baik saja, tidak tergores sedikit pun. Dan Maskin pun memeluk game VR-nya, dan ya, ia beneran KO. Atau ya udahlah, dia sudah KO. Hehehe, dia benar-benar mati atau pura-pura mati sih? Ucap si preman. Goblok, itu pisau menancap ke jantungnya, jadi pasti modar goblok. Hei bodoh, cepat panggil ambulan. Mataku dan kupingku terluka. Cepat panggil ambulan, teriak Zhang Ling. Wanjit, pedebah ini bukannya nolong Maskin, malah mentingin diri sendiri. Ini karakter protagonis bener-bener bangke dah. Pingin gue cincang ini orang. Dan ya, Tan Hua yang menyaksikan sahabat baiknya yang selama ini berjuang di garis kemiskinan sekarang telah KO untuk selama-lamanya. Ia telah KO sambil memeluk game VR-nya. Walah, malah jadi cerita sedih ini. Dan ya, scene pun berpindah. Di dalam game Seven Star itu ada Ratu Semut ya, dan tiba-tiba ubur-ubur Maskin jatuh di atas kepala Ratu Semut. Maskin shock karena harusnya ia sudah modar di dunia nyata. Kenapa ia malah ada di game Seven Star? Dan tiba-tiba item boxnya muncul secara tiba-tiba tanpa diperintah. Dan muncul item tangan tengkorak itu ya. Itu item yang muncul gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa itemnya malah keluar sendiri cuk? Apa-apaan nih dah. Maskin pun penasaran dengan item drop yang dikeluarkan Ratu Semut. Ia pun memegangnya dan cap. Si tangan tengkorak malah memegang tangan ubur-ubur si Maskin. Maskin kaget. Ia pun tambah kaget begitu melihat ada gulungan yang dibelinya dengan harga $1.000 itu ya dari kakek tua keluar dengan sendirinya dan menggulung tubuh Maskin. Dan tuing, gulungan dan tangan tengkorak pun terbang. Maskin benar-benar shock. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia pasrah karena ia shock berat. Wadidaw, harusnya ia mati. Kenapa malah ia masuk game Seven Star? Jadi ubur-ubur lagi. Wadidaw, ada apa ini? Dan kenapa ini malah item membawaku? Entah kemana ini dibawanya. Kemudian di laut ada kakek tua yang menjual gulungan $1.000 itu ya. Sudah lama sekali item itu tidak didapatkan. Sekarang adalah waktu yang tepat.
dan keadaan yang tepat, dan itu akan merubah kehidupannya. Ini adalah takdirnya, ucap si kakek tua. Tapi kita harus cepat sebelum jiwa kotor itu ikut campur lagi. Kita harus cepat sebelum dewa lain menyadarinya, tambah si kakek tua. Dan ya, kita tidak tahu ya apa maksudnya. Sepertinya memang banyak rahasia yang disembunyikan oleh autor ini di komik ini. Wah, jadi bikin penasaran nih saya. Walah. Ini baik-baik saja, ia akan selamat, ucap ubur-ubur raksasa. Dan jeng, muncul si ubur-ubur raksasa yang menolong Maskin saat bertarung dengan dewa western. Wanjet, gede banget. Sepertinya dia memang dewa ubur-ubur. Ya, kita belum tahu sih maksud dari si dewa ubur-ubur ini. Dan ya, Shin pun berpindah. Tanhua masih memanggil Maskin dengan tatapan dan harapan. Ia berharap Maskin belum modar sepenuhnya. Dan tuing, Tanhua kaget ada cahaya menyinari tubuh Maskin. Cahaya itu sampai menembus ke langit. Walah, cahaya apa itu dah? Tinggi banget dah. Dan ya, cahaya itu membawa ubur-ubur Maskin. What? Apa-apaan ini? Karakter ubur-ubur Maskin datang ke bumi. Apa-apaan? Ini karakter game cuk, bisa nembus ke dunia nyata. Walah kayak Digimon malahan. Si ubur-ubur langsung ada di rumah Tanhua. Itu ternyata kesadaran Maskin ya. Ini seperti hantu Maskin yang berubah jadi ubur-ubur. Kemudian ubur-ubur Maskin memegang tubuhnya yang terbujur kaku. Ia bingung dengan keadaannya saat ini. Tapi terus terang, gue juga bingung. Gak ada penjelasan sama sekali ya. Mungkin si ubur-ubur itu memang hantu gitu apa gimana ya. Udahlah. Dan tiba-tiba, jiwamu terlalu lemah. Jika kau tidak bisa kembali ke tubuh aslimu, kembalilah secepatnya. Ada suara aneh yang muncul di kepala si ubur-ubur Maskin. Ya, itu mungkin ilham itu ya, ilham yang tiba-tiba muncul di kepala ubur-ubur Maskin. Malah ilham cuk. Tapi Maskin sudah paham dengan nada itu ya, itu si ubur-ubur raksasa. Ya, sepertinya ia memang tidak bisa lama-lama ada di dunia nyata itu ya. Ya, dalam bentuk ubur-ubur ini di dunia nyata tidak bisa lama-lama. Dan sepertinya waktunya tidak terlalu lama juga ya. Dan ya, ia pun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Ia langsung mencoba tubuh ubur-uburnya. Jika memang ini tubuh ubur-uburnya yang ada di dunia game, berarti ia memiliki skillnya juga ya. Dan ia bisa mencoba melakukan simbiosis kepada tubuh Maskin yang asli. Yang itu ya, yang sudah ditusuk itu ya, yang sudah KO. Dan ya, ia pun langsung mencoba simbiosis kepada tubuhnya sendiri. Dan serut, tubuh ubur Maskin menyatu dengan tubuh aslinya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Maskin mulai bisa digerakkan. Ia langsung membuka matanya dengan cepat. Dan ya, ia langsung bangun, hidup lagi. Maskin hidup lagi, cuk. What? Dengan skill simbiosis ubur-ubur, Maskin berhasil dihidupkan kembali. Tubuh Maskin langsung bangun. Walah. Skillnya malah efektif untuk tubuhnya sendiri. Malahan. Tanhua sampai bingung. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan matanya sendiri. Ia langsung nge-freeze. Dan ternyata memang nge-freeze beneran. Waktu seolah-olah berhenti. Maskin jadi panik melihat waktu berhenti. Ia memanggil-manggil Tanhua, tapi Tanhua tidak menyahut. Ngomong apa lagi yang terjadi gitu ya. Walah, bingung ini Maskin. Ini waktunya untuk kekuatan. Tiba-tiba ada suara yang muncul. Dan itu menggema di pikiran Maskin. Dan ketika menengok, dan boom, ubur-ubur raksasa telah sampai di dunia manusia. Maskin yang melihat itu jadi shock. Apa-apaan itu dah. Kemudian di situ ada Pak Tua yang jual item $1000 itu ya. Yang memberitahu kalau kondisinya telah terpenuhi, yaitu modar. Malah modar jadi kondisi terpenuhi. Apa-apaan dah. Kondisi kematianmu telah terpenuhi. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengganti profesimu. Jika kau berhasil mengganti profesimu, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Dan ya, Maskin pun jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh si kakek tua itu saat menjual item scroll Jobs Change. Dan itu adalah 4 tahap dalam berubah profesi itu ya, yaitu 1. Mendapatkan tulang tangan, 2. Mendapatkan scroll item job change, dan 3. Modar, dan 4. Menggunakan divine power untuk merubah profesinya.
Dan ya, Maskin pun paham. Ia langsung menggunakan game VR-nya kembali dan mengaktifkan Divine Power dari game VR miliknya. Dan ya, aktifkan. Ya, cerita pun bersambung sampai sini dulu, Cuk. Bener-bener ini episode yang menguras emosi ya. Ya, udahlah, bener-bener dah membingungkan juga. Maskin tiba-tiba jadi ubur-ubur, Maskin muter, kemudian hidup lagi, terkena simbiosis sama ubur-ubur. Walah, bener-bener bikin penasaran dah. Dan ya, cerita akan dilanjutkan kembali kapan-kapan. Ya, intinya subscribe. Nanti kalau subscribe-nya sudah banyak, langsung saya lanjutkan kembali. Oke, terima kasih. Salam cus.